Kabar komandan? Udah lihat tuh vertical rescue, keren bener. Sehat. Oke, jadi buat kawan-kawan semuanya, selama 5 hari Rinjani Squad berikut Agam Rinjani, Tio Survival, dan Panji Petualang ditempa dalam pelatihan Vertical Rescue di bawah bimbingan Sky Gears Indonesia dan dukungan penuh dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Mereka belajar untuk jadi lebih baik, lebih dari sekedar rescue, dan lebih dari sekedar pendaki. Mereka belajar menjadi penyambung nyawa. Rinjani Squad adalah kelompok relawan penyelamat gunung. Mereka terbentuk secara organik dari komunitas, porter, pemandu lokal, dan warga yang selama bertahun-tahun ikut terjun dalam SAR secara mandiri. Mereka juga membantu proses evakuasi korban kecelakaan atau meninggal di Gunung Rinjani, terlibat dalam rescue mandiri sebelum ada bantuan resmi datang. Kami dari Lombok, saya mewakili. Terima kasih sama kawan-kawan Skyger, keren banget ilmunya. Ternyata baru kami juga evaluasi diri, tim. Ternyata apa yang kami lakukan kemarin sangat berbahaya. Dan betul-betul masih ilmunya jauh di bawah. Harus banyak-banyak belajar lagi. Makanya besok ini kita mau lebih giat lagi belajar supaya penanganan rescue di Gunung Rinjani harus lebih mantap, lebih safety. Terima kasih Skyger. Keren. Mereka juga mengenal medan Rinjani baik luar, dalam, jalur resmi maupun area curam, jurang ataupun hutan rimba di Gunung Rinjani itu sendiri. Berperan penting saat terjadi bencana dan insiden lainnya. Kabar komandan? Udah lihat tuh vertical rescue, keren bener. Sehat. Jadi gimana kemarin di Bandung vertical rescue mana? Bagus nggak? Bagus. Beda antara praktek dan teori beda. Iya beda. Membahayakan buat hidup. Biasanya dengan tim sudah Ya, tidak ada karena pokoknya alat yang harusnya ada, kami tidak ada. Betul-betul standar ya. kami saya dengan daya beli. Yang kemarin dia pelajari juga yang dia dapat di internet. Itu dia evaluasi. Dan semua alat yang ada di YouTube ada semua. Kayak kita di Freeport, kan saya buka di
Betul, ada seperti ada semua di sana dibongkar habis detail ini kekurangannya ini dan ada terkait motor itu kan sudah punya padahal orang Freeport bilang ini yang baru kita sudah punya 3 tahun yang lalu. Ya memang standarisasi lah ya. Bahkan sempat di ini diuji katanya di bule Eropa yang punya Belgia. Matahari belum terbit. Alarm berbunyi, kaki mulai bergerak. Kalah jauh sama matahari, memang ilmunya luar biasa. Kita terus pakai momentum lah ya untuk membenahi. Mungkin belum semua bisa sedia ya, tapi ada anggaran memang untuk kita sendiri masih kecil yang teman-teman akses dulu gitu loh. Buat tali apa yang wajib dulu nih, sambil nanti cari anggaran lagi sampai memang semua bisa terpenuhi. Tapi yang rencana buat satu jalur contoh itu kalau pendakian jalur baru berarti atau gimana sih? Khusus nanti kan butuh pengaman khusus. Situ bervariasi jalurnya. Jadi konsep yang mau dibawa di situ bagaimana orang mendaki safety standar safety internasional. Jadi ada jalur yang aman, ada yang tidak aman, tapi semua safety. Termasuk di camp cukup yang tidak safety sampai di situ camp. Ketika naik lagi ke tingkatan yang kesulitannya lebih tinggi, mulai pakai pengaman. Pengaman di standar. Kalau itu jadi contoh untuk Indonesia. Aja mas koko ya? Ya. Terima kasih mas. Brian ya, thank you Brian. Karena Gunung Rinjani memiliki jalur yang panjang dan ekstrim, terutama via Sembalun dan Senaru. Banyak area rawan longsor, jurang, dan kawah aktif. Ribuan pendaki tiap tahunnya termasuk turis mancanegara sering terjadi insiden. Dan bantuan resmi kadang lambat karena akses yang terbatas dan medannya yang sangat sulit. Rinjani Squad adalah garda terdepan yang sering turun duluan dalam setiap adanya kejadian di Gunung Rinjani. Jadi perkembangan terbarunya adalah mereka kini diikutsertakan dalam pelatihan resmi oleh Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, sedang dalam proses sertifikasi untuk mengakui peran mereka sebagai bagian dari sistem SAR nasional, yang menjadi simbol penting bahwa pengetahuan lokal dan pengalaman lapangan harus mendapat legitimasi dan dukungan negara. Setiap simpul tali, setiap gerakan palai harus sempurna karena di medan yang sesungguhnya tidak ada ruang untuk kesalahan, yang ada hanya pilihan selamat atau tidak. Kementerian Kehutanan memulai langkah penting melakukan sertifikasi rescue dan porter untuk menjamin pendakian yang lebih aman, tertib, dan profesional. Jadi ini bukan sekedar pelatihan, ini adalah pelatihan kepada Rinjani Squad untuk mengetahui ilmu-ilmu baru yang dibagikan oleh Skygear Indonesia, serta mengajarkan peralatan-peralatan yang terbaru untuk dilakukan rescue di Gunung Rinjani. Pelatihan ini adalah awal kolaborasi besar antara relawan lokal, komunitas, dan negara, agar setiap pendakian bukan hanya tentang petualangan, tapi juga tentang perlindungan terhadap jiwa manusianya sendiri.